Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ananta Fajar. Baiklah, pada kali ini saya akan memenuhi request dari teman yang berkomentar di YouTube. Kebetulan dia meminta coba berikan contoh diagram leader dengan soalnya adalah 5 detik hidup, 5 detik mati, 5 detik hidup, terus mati selamanya. Baiklah, kita coba. Yang pertama, kita menggunakan timer dulu. Dari fungsi timer ini, kita pilih komennya. Nah, ini kita double klik. Di sini tentunya banyak mode timer yang bisa kita gunakan. Untuk ingin dibuat 5 detik hidup, 5 detik mati, bekerja terus selamanya, maka kita bisa menggunakan fungsi ini. Fungsi L atau fungsi I. Cara kerjanya sama. Baik, saya jelaskan dulu yang fungsi L. Untuk fungsi L di sini, jika kita perhatikan, ketika timer ini kondisi on, maka kontak timernya ini akan bekerja atau on selama waktu TA. Kemudian mati selama waktu TB. Kemudian hidup lagi selama waktu TA, kemudian mati lagi selama waktu TB, dan seterusnya. Untuk besarnya TA, yaitu time A, dan TB atau time B, itu bisa kita letakkan di sini. Jika tadi teman mengatakan, coba dibuatkan 5 hidup on, 5 hidup mati, oke, berarti TA-nya ini kita isi 5, kemudian TB-nya ini kita isi 5. Pada dasarnya bisa juga kita buat 5 detik nyala atau 3 detik mati. Kemudian 5 detik nyala, 3 detik mati. 5 detik nyala, 3 detik mati juga bisa. Tapi karena permintaannya tadi kepinginnya 5 detik on dan 5 detik off, ya TA dan TB-nya kita buat sama-sama 5 detik. Oke, kita coba klik OK. Kemudian saya ambil input I1. Nah, kemudian kontak sebentar, ini saya turunkan dulu ke bawah. Ini saya buat active on impulse relay di sini dengan tujuan ketika I1 ini ditekan, kemudian saya lepas, dia otomatis mengunci output Q1-nya ini. Yang mana, keliru ya, tidak perlu output, tapi kita juga bisa memanfaatkan ini, auxiliary relay. Kita pilih yang active on, kemudian di sini saya pilih kontak daripada auxiliary M1, saya hubungkan dengan timer, kemudian kontak timernya saya hubungkan dengan output. Oke, sudah jadi. Kita coba simulasikan. Oke, kita klik run. Jadi ketika nanti I1 ini saya tekan, maka secara otomatis M1 ini akan bekerja dan mengunci. Meskipun I1-nya ini saya tekan lagi, ini tetap kerja mengunci. Sehingga ini akan menutup terus. Sehingga timernya akan bekerja terus. Namun karena timer tadi sudah saya setting modenya, yaitu mode I, yang mana mode I itu adalah 5 detik on dan 5 detik off, maka otomatis kontak timernya ini akan membuka, menutup dengan jeda waktu 5 detik. Oke, kita coba. Begitu ini saya tekan, saya lepas, nah menyala selama 5 detik. Kita tunggu. Nah, 5 detik mati. Kita biarkan apakah nanti 5 detik nyala. Nah, 5 detik lagi nyala.
ini akan bekerja terus. Jika ingin memberhentikan, ya cukup kita tekan lagi I1, maka M1 ini akan menjadi tidak bekerja, karena prinsip M1 ini tadi saya pilih yang mode impulse relay, saya tekan. Baik, saya tunggu sampai nyala untuk buktinya, kemudian ini saya tekan. Nah, mati. Udah, mati terus selamanya. Mau nyalakan lagi, ya ditekan lagi. Kemudian lepas. Udah, bekerja terus, 5 detik nyala, 5 detik mati. Terus apa bedanya dengan yang mode bawahnya tadi? Oke, kita coba. Ini saya hapus dulu ya kawan. Saya hapus dulu. Oke. Saya ambil timer. Komen tadi sama, tapi saya tidak memilih yang mode L. Oh maaf, tadi bukan mode I ya, mode L. Sekarang saya pilih yang ini. Nah, di sini jika kita perhatikan diagramnya, di sini ada TTX, ada RTX. TTX ini di sini maksudnya adalah pemicu atau trigger untuk meng-on-kan. Ketika ini saya tekan, kemudian saya lepas, maka secara otomatis timer itu akan bekerja terus. 5 detik on, 5 detik off. Namun ketika nanti RTX-nya ini saya tekan, ini saya trigger, maka dia akan mati. Jadi di sini bedanya kalau yang fungsi ini, fungsi I ini, itu dia punya dua trigger. Trigger untuk menyalakan dan trigger untuk mematikan. Oke, kita coba. Saya setting tadi 5 detik, 5 detik. Oke, dengan mode fungsi I. Oke. Nah, di sini saya ambil lagi. Kenapa kok ada dua seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi TTX itu adalah trigger untuk kita menyalakan, sedangkan RT1-nya ini adalah trigger untuk mematikan. Jadi kita harus membutuhkan dua input, yang mana I1 ini berfungsi untuk men-trigger menyalakan, sedangkan I2 ini berfungsi untuk men-trigger mematikan timer. Oke, kita ambil kontak timernya, kita taruh outputnya di sini, kita hubungkan, selesai deh. Kita coba simulasikan, kita klik run. Oke, I1 trigger untuk menyalakan. Nah, udah 5 detik on, 5 detik lagi off. Kemudian on lagi, 5 detik. Nah, ini akan bekerja terus. Bagaimana untuk cara memperhatikannya? Ya, kita tekan yang I2, karena I2 ini fungsinya adalah untuk reset. Oke, kita tekan. Udah, dia berhenti. Baik, saya rasa cukup demikian penjelasan singkat saya mengenai membuat ladder untuk bekerja 5 detik on dan 5 detik off. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.